Shalom adik-adik semua. Senang sekali kalau pada saat ini kita bisa berjumpa lagi di dalam ibadah Sekolah Minggu GKY Sunter. Tentunya kalian sudah siap bukan untuk beribadah? Yuk, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami bisa kembali beribadah Sekolah Minggu. Tuhan tolong berikan kami kesungguhan hati agar kami ketika kami berdoa, ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh melakukannya dengan sikap yang benar dan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya ke dalam penyertaan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, tahu nggak berapa besar kasihnya Tuhan Yesus kepada kita? Iya, kasih Tuhan Yesus itu sangat besar dan untuk selamanya. Ya, kasih Yesus sudah dibuktikan dengan pengorbanannya di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita sehingga kita menjadi anak Tuhan, miliknya Tuhan Yesus. Ya, itulah kasih Yesus yang begitu besar kepada kita. Yuk, adik-adik kita mau nyanyi kasih Yesus indah, indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Adik-adik, mengapa ya Yesus harus mati? Adik-adik, padahal yang berbuat dosa adalah manusia. Dan sudah sepantasnya lah kita manusia ini yang harus menanggung semua hukuman dosa kita, yaitu masuk ke dalam api neraka. Namun adik-adik, rancangan Allah tidaklah demikian. Allah sungguh mengasihi kita manusia. Dan kasih-Nya dinyatakan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, itu sebabnya mengapa Yesus harus mati. Karena Yesus menanggung akibat dosa yang kita lakukan, yang seharusnya kita tanggung. Sebab dosa kita, dosa manusia tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun juga selain dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Mari adik-adik kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji kebaikan Tuhan kita dengan menaikkan pujian My Jesus is Good.
dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia, ku damai sejahtera selama-lamanya. Yesus, engkau baik, teramat baik. Yesus, engkau baik bagiku dan bagimu. Yesus, engkau baik dan teramat baik bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Oh, oh, Jesus is good, my Jesus is so good. Oh, oh, Jesus is good to me and to all of you. Oh, oh, Jesus is good, my Jesus is so good. He's good to me and to you, and so to all of you. Yesus, engkau baik, teramat baik. Yesus, engkau baik bagiku dan bagimu. Yesus, engkau baik dan teramat baik bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, duduk yang rapi, siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Alkitabnya diambil ya. Sebelumnya, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong lembutkan hati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh taat dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong juga berikan kami hati yang fokus, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang diberitakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong juga Lause yang akan memberitakan firman Tuhan. Terpujilah namamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Efesus 1 ayat 7. Yuk, Alkitabnya dibuka ya. Sudah mendapatkan? Yuk, kita akan baca bersama-sama ya. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Adik-adik, yang dimaksud dengan kata Dia di awal kalimat itu siapa? Benar sekali. Dia itu yang dimaksud adalah Yesus. Nah, yang dimaksud dengan katanya di akhir kalimat itu siapa? Benar sekali. Nya itu adalah Allah. Nah, adik-adik, pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan sangat sempurna. Artinya tanpa dosa. Tetapi karena Adam dan Hawa dengan sengaja mau melanggar perintah Allah, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa, pada saat itulah hubungan antara Allah dengan manusia terputus. Dan pada saat itu pula Adam dan Hawa telah kehilangan kemuliaan Allah sebagai penciptanya. Adam dan Hawa berdosa, adik-adik, karena telah memakan buah pengetahuan. Nah, karena Adam dan Hawa berdosa,
sehingga secara otomatis keturunannya pun berdosa, yaitu anak dan cucunya juga akan berdosa. Itu sebabnya kita semua adalah manusia berdosa, karena kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa. Nah, karena kita semua adalah manusia yang berdosa, kita memiliki kecenderungan untuk selalu berbuat dosa. Adik-adik, apa sih dosa itu? Dosa adalah ketidaktaatan kita kepada perintah Allah. Contohnya seperti apa? Seperti bertengkar, seperti malas belajar, seperti menyontek di sekolah, seperti berkata-kata kotor, berpikiran jelek, suka marah-marah, suka bertengkar, dan lain sebagainya. Kita juga berdosa jika kita tahu yang benar, tapi kita tidak mau melakukannya. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya papa dan mama lagi sibuk, sangat sibuk, dan mereka membutuhkan bantuan. Kita tahu mereka membutuhkan bantuan kita, tapi kita tidak mau membantunya dan pura-pura tidak tahu. Nah, jika kita memiliki sikap yang demikian, itu berarti kita berdosa. Kita juga berdosa jika kita tidak mau setia beribadah kepada Tuhan. Padahal Tuhan ingin agar kita bisa menjadi anak-anak yang setia. Tetapi kita tidak mau setia beribadah. Kita tidak mau rajin baca Alkitab. Kita tidak mau rajin berdoa. Nah, jika kita memiliki sikap yang demikian, kita juga berdosa. Atau kita tahu bahwa Tuhan menginginkan agar kita selalu taat kepada papa dan mama. Tetapi karena ada satu keinginan kita yang tidak dipenuhi oleh papa dan mama, kita sengaja tidak mau taat kepada mereka. Kita sengaja membantah mereka sehingga menyebabkan papa dan mama sedih. Nah, jika kita memiliki sikap yang demikian, kita juga berdosa, adik-adik. Dosa akan selalu mengikat hidup kita, sehingga kita cenderung untuk selalu berbuat dosa. Dan jika kita selalu berbuat dosa, maka dosa kita akan bertambah banyak. Dengan dosa yang sedemikian banyaknya, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kalian berpikir, jika kita banyak berbuat baik, nanti perbuatan baik kita dengan dosa kita akan ditimbang. Jika perbuatan baik kita lebih banyak, pasti kita akan masuk ke surga. Tetapi adik-adik, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena syarat untuk masuk ke surga adalah sempurna. Apa artinya sempurna? Tanpa dosa. Jadi, sekalipun kita banyak berbuat baik dan kita tetap berbuat dosa, walaupun hanya satu perbuatan dosa kita tetap akan dihukum. Dan hukuman yang pantas bagi orang yang melawan Allah yang kekal adalah hukuman kekal, yaitu masuk ke dalam api neraka. Tetapi Allah bisa menyelamatkan kita. Adik-adik, Allah adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita sangat banyak. Tetapi Allah yang adil ingin menghukum kita walaupun dosa kita hanya satu. Nah, bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu? Adik-adik,
Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus hidup dengan sempurna, artinya tanpa dosa. Tidak seperti kita adalah manusia yang berdosa. Setiap kali kita melanggar perintah Allah, kita telah berbuat dosa. Dan hukuman dosa adalah kematian, maut, dan harus disiksa di dalam api neraka. Tetapi karena Yesus telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, pada saat itulah kita sudah diselamatkan. Kita telah dibebaskan dari hukuman dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan karena Yesus adalah Allah, Yesus bangkit kembali pada hari yang ketiga, lalu Yesus naik ke surga. Adik-adik, kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa kematiannya sudah cukup untuk membayar semua hukuman dosa kita. Itu sebabnya Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dalam hidup kita. Adik-adik, ketika kita mempercayai Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat di dalam hidup kita, Yesus memisahkan kita menjadi miliknya. Dan Yesus menyelimuti kita dengan kebenaran-kebenarannya. Itu sebabnya ketika Allah melihat kita mengenakan kebenaran-kebenaran Yesus. Adik-adik, apakah dengan demikian kita menjadi sempurna dan tidak berdosa lagi? Tentu tidak, adik-adik. Selama kita masih ada di dunia, dosa akan menjadi masalah buat kita sampai kita tiba di surga kelak. Nah, adik-adik, itu sebabnya Allah ingin mengubah kita hari demi hari menjadi semakin serupa dengan Yesus melalui bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak. Semuanya itu Allah ubahkan supaya apa yang kita lakukan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita, menolong kita untuk menjadikan diri kita semakin serupa dengan Yesus melalui cara kita bertindak, cara kita berbicara, maupun cara kita berpikir. Jika kita hidup sesuai dengan perintah Allah, itu berarti kita mengucap syukur atas pengorbanan Yesus di dalam hidup kita. Dan kita juga bisa melayani Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita, ungkapan syukur kita atas semua kebaikan yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Adik-adik, bagaimana ya cara melayani Tuhan? Nah, kita bisa menjadi pendoa-pendoa kecil. Nah, setiap minggunya kita bisa mengikuti jimit, berdoa bersama-sama teman untuk mendoakan satu sama lainnya. Atau kalian juga bisa menjadi pemusik. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kalian talenta, bukan? Dan sudah sepantasnya lah kalian mengucap syukur, mengucap terima kasih kepada Tuhan atas semua talenta yang telah Tuhan berikan kepada kalian. Karena jika kita melayani Tuhan, kita akan semakin dekat, kita akan semakin mengenal siapa Yesus yang mati di kayu salib, mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan kita
manusia yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini akan diambil dari Roma 6 ayat 23. Yuk, Alkitabnya dibuka ya. Sudah mendapatkan? Yuk kita baca bersama ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ulang ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, adik-adik, maukah kalian menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang bisa menyelamatkan dan mengampuni semua dosa kalian dan membawa kalian masuk ke dalam surga? Tentunya mau ya? I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah saya dengar. Tuhan Yesus, saya adalah orang yang berdosa dan tidak pantas masuk surga. Tetapi Tuhan Yesus begitu mengasihi saya. Tuhan Yesus mau mengampuni semua dosa-dosa saya. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menggantikan semua hukuman dosa saya. Masuklah Tuhan ke dalam hati saya, menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, dikala kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sukacita kita menjadi penuh. Ya, karena
kita merasakan cinta kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita, bahkan mati untuk kita. Jadi kita dalam miliknya Tuhan. Tuhan adalah milik kita juga. Yuk, adik-adik kita mau nyanyi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk akhiri ibadah kita hari ini. Ya, yuk kita mau berdoa ya. Dan lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami bisa beribadah padamu pada hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini dalam tangan-Mu. Kami juga mau menjadi anak-anak-Mu yang baik, menjadi anak-anak-Mu yang taat akan firman-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, kami ini adalah milik-Mu. Sukacita kami sungguh penuh ya Tuhan, karena kami memiliki Juru Selamat yang telah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah telah selesai. Tetap semangat. Keep happy, keep healthy, keep praying. See you next week. God bless you all. Bye-bye.
matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya, bertambah-tambah cintanya.